Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para suami istri yang berbahagia, kita sudah bicara tentang istri tunduk kepada suami dalam segala hal, dan memang tidak bisa dipungkiri kalimat itu pasti menimbulkan banyak pertanyaan dari kelompok istri. Namun marilah kita perhatikan bagaimana dengan suami. Apa yang seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Firman Tuhan dari Efesus pasal 5 dengan tegas menyatakan kepada kita ayat 25 sampai dengan 27 apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami bagi istri yang dicintainya. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Kristus jelas bagi jemaat, menguduskan, menyucikan, sehingga membuat jemaat tidak ada kerut, tidak ada cacat atau serupa dengan itu, sehingga jemaat menjadi kudus, tidak bercela. Nah, itu menjadi gambaran apa juga yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami yang mengasihi istri, mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi seorang suami memang harus berupaya dengan segala sesuatu yang bisa dikerjakan, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan istri. Bukan hanya untuk kebahagiaan saja, tapi jelas untuk apa yang dilakukan bagi istrinya adalah ada kata menguduskannya. Kata ini mengandung pengertian apa? Istri bukanlah orang yang sempurna. Ada saja kekeliruannya, ada saja kelemahannya. Namun apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami justru karena tahu keberadaan istri sebagaimana mestinya. Keberadaan suami bagi istri adalah untuk bagaimana istri mengalami pertumbuhan, bagaimana istri menjadi dewasa, bagaimana istri menjadi semakin baik, bagaimana istri menjadi semakin sempurna, bagaimana istrinya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Sebab apa yang dilakukan oleh Kristus, menguduskan, menyucikan, sehingga tanpa kerut, tanpa cacat, dan kudus tak bercela. Nah, itu juga yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami dalam hal mengasihi istrinya. Bagaimana istrinya menjadi tidak kerut, tidak cacat, tidak celah, dan kudus. Tanggung jawab suami demikian rupa, membuat istri menjadi pribadi yang mantap, membuat istri menjadi tampil cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, membuat istri menjadi pribadi yang tangguh, tanpa celah, membuat seorang istri menjadi pribadi yang luar biasa karena mampu menjaga diri tetap berkualitas mutu baik di hadapan Tuhan maupun bagi suaminya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang suami bagi istrinya itu betul-betul sangat menentukan bagaimana kualitas mutu istri di kemudian hari, hingga keberadaan seorang suami bagi istrinya betul-betul memberikan kepadanya tanggung jawab untuk tumbuh kembang pribadi, karakter, dan kebaikan istri di mata suami dan juga bagi anak-anak serta di hadapan masyarakat. Luar biasa. Mengasihi dalam hal ini adalah rela mengorbankan diri atau rela berkorban untuk istrinya, untuk seluruh kebutuhan dan perkembangan istrinya, untuk kemajuan dan kebaikan istrinya. Kalau ini yang dilakukan oleh seorang suami bagi istrinya, maka untuk seorang istri yang tunduk kepada suami itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membebani, tetapi pasti istri akan melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri untuk hari ini dan ke depan sudah dilakukan dan menjadi tanggung jawab suami yang dilakukannya dengan cermat hingga membuat istrinya tidak kekurangan suatu apapun di bawah pendampingan suaminya.
Nah, luar biasa. Kalau seorang istri mendapatkan suami yang demikian mengasihinya, saya kira tunduk ada hal yang tidak menakutkan. Hei suami, lakukanlah tanggung jawabmu untuk kemajuan istrimu. Tuhan Yesus memberkati.